Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan nama saya Zulfa Nafisatul Azizah dengan NIM 2106031100020. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan AMDAL mengenai industri susu yang berada di Desa Rejowinangun, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Susu merupakan bahan makanan yang bergizi tinggi karena di dalam susu segar mengandung berbagai zat makanan lengkap dan seimbang. Produk susu yang berkualitas menjadi kebutuhan menu 4 sehat 5 sempurna bagi manusia. Produk susu sapi yang berkualitas yang dimaksud ini merupakan susu sapi yang dapat dijamin kesegaran dan kandungan nutrisinya. Nah, hal tersebut menjadikan alasan susu sapi yang dijadikan sebagai salah satu komoditas pangan dengan jumlah permintaan yang tinggi. Akan tetapi, kandungan nutrisi susu yang lengkap ini malah menjadi sumber permasalahan karena memiliki potensi untuk menjadi sumber nutrisi bagi mikroorganisme yang menimbulkan kerusakan pada susu. Oleh karena itu, permasalahan ini mencuri perhatian dalam proses pengolahan untuk menghasilkan produk susu sapi yang berkualitas, sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, produk susu sapi yang berkualitas ini yang dimaksud ini merupakan susu sapi yang dapat dijamin kesegaran dan kandungan nutrisinya. Akan tetapi, seiring dengan tercapainya produk susu yang berkualitas, eh, menimbulkan dampak negatif juga. Karena semakin meningkatnya sektor industri, semakin meningkat pula limbah yang dihasilkan. Limbah yang dihasilkan ini dapat berupa limbah cair, padat, dan limbah gas. Dampak negatif yang ditimbulkan akibat adanya limbah-limbah tersebut dapat membahayakan kesehatan manusia, menimbulkan kerusakan ekosistem baik mencemari air, tanah, ataupun udara. Oleh karena itu, diperlukannya AMDAL untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi dampak lingkungan yang timbul dari kegiatan industri pabrik susu. Jadi, tujuan diadakannya AMDAL ini adalah untuk memberikan pemahaman mengenai dampak-dampak potensial yang dapat terjadi sehingga dapat diambil langkah-langkah pengelolaan dan mitigasi yang tepat untuk menjaga keseimbangan antara perkembangan industri dan pelestarian lingkungan. Nah, dampak yang dihasilkan dari adanya industri susu ini ada dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya yaitu dapat mengurangi pengangguran karena dibukanya lowongan pekerjaan. Selanjutnya, meningkatkan pemenuhan menu makan 4 sehat 5 sempurna, kemudian meningkatkan ekonomi peternak sapi lokal, selanjutnya yaitu peningkatan investasi sektor industri. Sedangkan dampak negatif yang dihasilkan yaitu berkurangnya sumber air bagi penduduk sekitar, kemudian pencemaran limbah pabrik terhadap aliran sungai dan bantaran sungai, kemudian berkurangnya lahan pertanian karena adanya pembangunan industri yang membutuhkan lahan yang luas, dan yang terakhir yaitu menyebabkan kemacetan dan polusi udara saat mobilitas bahan, karena industri berada di jalan utama untuk menuju ke Blitar kota. Dalam industri susu sapi, terdapat proses pengolahan susunya. Yang pertama yaitu susu dari para peternak disimpan di tempat penyimpanan yang bernama silo. Nah, disitulah terdapat proses standarisasi lemak yang diinginkan karena di sana terdapat proses standarisasi fatnya. Kemudian yang kedua yaitu susu dipilah-pilah berdasarkan jenis susu yang akan dibuat. Jika kita akan membuat susu UHT, maka melalui proses sterilisasi dengan UHT. Tujuan dari sterilisasi ini agar seluruh mikroorganisme termasuk sporanya mati akibat panas yang diberikan dengan meminimalisir hilangnya kandungan gizi pada susu. Nah, proses sterilisasi ini memiliki banyak kelebihan, seperti kualitas yang lebih terjamin, umur simpan produk yang lebih lama, pengemasan yang lebih murah, dan efisiensi energi.
Sedangkan ketika kita akan membuat susu pasteurisasi, nantinya akan melalui proses pasteurisasi. Nah, proses pasteurisasi ini merupakan proses pemanasan untuk membunuh bakteri perusak atau patogen, namun meminimalkan berkurangnya gizi pada susu. Selain itu, proses ini juga dapat menonaktifkan enzim lipase dan fosfatase yang secara alami terdapat dalam susu segar. Kemudian setelah itu susu akan ditampung ke aseptic tank dan masuk ke mesin filling yang dipisah antara filling mesin pasteurisasi dan UHT. Di sini saya ada gambar aseptic tank yang ini. Kemudian setelah sudah diisi, nantinya akan dikemas dan siap untuk didistribusikan. Selama proses, susu pasteurisasi dibuat sangat higienis karena tidak langsung terkena tangan manusia dan juga tidak langsung terkena udara. Nah, sebelum dilakukan proses pendistribusian ini, hasil produksi akan disimpan selama 1 bulan terlebih dahulu untuk dilakukan uji kualitas dan keamanan produk dengan menggunakan AVG atau Automatic Garage Machine. Kontaminan dapat diminimalisir dibandingkan dengan menggunakan tenaga manusia. Selain itu, gudang tempat penyimpanan ini selalu dibersihkan, dijaga baik lingkungan dan sanititasnya setiap hari. Selanjutnya adalah proses pengolahan limbah. Nah, proses limbah yang dihasilkan dari pengolahan susu ini yaitu ada limbah cair dan limbah padat. Pada limbah padat, ada limbah padat yang masih layak dikonsumsi dan limbah padat yang sudah tidak layak dikonsumsi. Untuk limbah padat yang masih layak dikonsumsi, nantinya akan diserahkan ke mitra yang dapat menaunginya. Sedangkan pada limbah padat yang tidak dapat dikonsumsi nantinya akan dihancurkan dan dijual ke pabrik pakan ternak. Nah, selain limbah padat juga dihasilkan limbah cair. Nah, limbah cair ini umumnya merupakan sisa-sisa susu yang tumpah selama proses produksi berlangsung. Limbah cair industri susu memiliki karakteristik yang khas, yaitu lebih rentan terhadap bakteri pengurai, sehingga harus diolah terlebih dahulu agar tidak terjadi pembusukan yang dapat membahayakan lingkungan. Nah, proses pengolahan dilakukan dengan mengkombinasikan proses-proses pengolahan secara fisika, kimia, dan biologi. Dengan tahapan proses pengolahan yang dipilih meliputi proses ekualisasi, proses anaerob, proses aerasi, lumpur aktif, proses sedimentasi, proses koagulasi, flokulasi, proses sedimentasi, proses flotasi, proses pengendapan partikel ringan, proses penyaringan dengan pasir dan arang aktif. Kualitas air hasil pengolahan dianalisis secara fisika, kimia, dan biologi melalui parameter-parameter seperti suhu, kekeruhan, zat padat tersuspensi, zat padat terlarut, daya hantar listrik, pH, BOD, COD, dan jumlah bakteri. Jika hasil analisis menunjukkan hasil sesuai dengan baku mutu yang telah ditetapkan, maka air limbah tersebut telah aman untuk dibuang ke lingkungan. Di kanan ini merupakan gambar dari proses pengemasan. Selanjutnya yaitu rencananya industri susu ini terletak di Desa Rejowinangun, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar, yang kondisinya terletak di dataran rendah dan dekat dengan aliran sungai. Dengan luas lahan sebesar 11 hektar dan suhu 22,6 hingga 23,9 derajat Celcius. Nah, apakah industri susu ini perlu AMDAL, diwajibkan untuk AMDAL? Ya, merujuk pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 mengenai daftar usaha yang wajib memiliki AMDAL, UKL, dan UPL, menyebutkan bahwa luas skala wajib AMDAL adalah luasnya lebih dari sama dengan 10 hektar dan luas
lebih dari sama dengan 1 hektar, kurang dari 10 hektar. Dengan alasan ilmiah berpotensi menyebabkan konflik sosial, menyebabkan pencemaran udara, dan penurunan kualitas air permukaan. Nah, karena tadi eh, luas lahan yang akan kita gunakan untuk pembangunan industri sebesar 11 hektar, maka diwajibkan untuk melakukan AMDAL. Hal tersebut dapat kita lihat dalam peraturan pemerintah berikut ini. Di nomor 504, jenis usaha dan kegiatannya merupakan industri pengolahan produk dari susu dan lainnya. Dengan skala atau besaran AMDAL yaitu lebih dari sama dengan 10 hektar. Kategori AMDAL atau kategori UKL UPL-nya yaitu kategori C. Nah, kita akan mengidentifikasi pada tahap prakonstruksi. Nah, pada tahap prakonstruksi yang pertama kita lakukan yaitu survei dan pengukuran. Dalam tahap ini dilakukan pengumpulan data dan informasi mengenai lokasi industri susu yang akan dibuat atau dibangun. Survei ini melibatkan analisis topografi, hidrologi, dan geologi di sekitar area yang akan digunakan. Selain itu, survei juga dilakukan untuk menentukan keberadaan sumber daya air, kondisi tanah, dan potensi dampak terhadap ekosistem lokal. Kemudian yang kedua yaitu ada jual beli lahan. Nah, pada tahap ini terjadi interaksi jual beli antara pemilik lahan dengan pembeli sehingga terjadi alih kepemilikan lahan. Hal ini menyebabkan berkurangnya lahan milik pemilik lahan, akan tetapi juga meningkatkan ekonomi pemilik lahan karena penjualan lahan. Dengan meningkatnya ekonomi pemilik lahan akan menimbulkan gaya hidup hedonisme, untuk itu perlu adanya kesadaran bagi pemilik lahan itu sendiri. Selanjutnya yaitu pengurusan izin. Proses perizinan ini melibatkan pemerintah setempat atau instansi terkait. Perizinan diperlukan untuk memastikan bahwa kegiatan industri produk susu telah dilakukan sesuai dengan peraturan dan regulasi yang berlaku, serta memenuhi standar lingkungan yang telah ditetapkan. Nah, proses perizinan ini melibatkan pengajuan dokumen AMDAL dan berbagai persyaratan lainnya. Selanjutnya dalam tahap prakonstruksi ada pengadaan dan pembebasan lahan. Nah, tahap ini dilakukan untuk memulai pembangunan untuk memulai yang nantinya kita akan membangun, kita bebaskan lahannya terlebih dahulu dari jika karena ini sebelumnya sawah, jadi tanaman-tanaman yang ada di sawah itu kita bebaskan untuk selanjutnya nanti akan masuk ke proses pembangunan. Nah, dengan adanya pembebasan lahan ini akan meningkatkan terjadinya kebisingan karena ketika pembebasan kita menggunakan alat-alat bantu, kemudian dengan terjadinya kebisingan akan meningkatkan keresahan masyarakat. Selanjutnya yaitu tahap sosialisasi. Nah, tahap sosialisasi ini merupakan tahap yang sangat penting dalam prakonstruksi. Hal ini terjadi karena untuk memberikan pemahaman terhadap masyarakat sekitar mengenai rencana kegiatan industri produk susu. Dampak yang ditimbulkan akibat adanya industri susu, manfaat yang diperoleh oleh masyarakat, dan langkah-langkah mitigasi yang akan dilakukan. Dengan begitu, dengan adanya sosialisasi, kita akan dapat meningkatkan perspektif positif masyarakat sehingga didapatkan dukungan dan partisipasi akan adanya kegiatan yang kita lakukan. Selanjutnya ada tahap konstruksi. Pada tahap konstruksi yang pertama yaitu kita akan melakukan penerimaan tenaga kerja. Dengan kita pada tahap ini kita membutuhkan tenaga kerja untuk melaksanakan berbagai tugas konstruksi seperti persiapan penggunaan lahan, pembangunan fasilitas industri, dan
pembangunan sarana dan prasarana. Oleh karena itu, perusahaan merekrut penduduk sekitar untuk menjadi buruh sehingga beberapa masyarakat dapat meningkatkan pendapatan mereka. Akan tetapi dengan pendapatan yang meningkat ini memicu kemungkinan untuk terjadi gaya hidup hedonisme sehingga perlu adanya kesadaran bagi setiap masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, AMDAL perlu menganalisis dampak yang ditimbulkan adanya aktivitas ini, baik dampak positif maupun negatif, dan dampak jangka panjang maupun jangka pendek. Selanjutnya, yaitu mobilitas peralatan dan material. Nah, karena adanya keluar masuk barang seperti transportasi peralatan, bahan bangunan, dan lain sebagainya, AMDAL perlu menganalisis dampak yang ditimbulkan akibat adanya mobilitas ini terhadap lingkungan, termasuk dampak lalu lintas, emisi gas rumah kaca, serta potensi kerusakan jalan dan infrastruktur. Selain itu, dengan adanya mobilitas peralatan dan material ini, memicu terjadinya kemacetan sehingga terganggu aktivitas masyarakat setempat dan mengakibatkan kekerasahan masyarakat. Oleh karena itu, di sini untuk meminimalisir terjadinya keresahan masyarakat, terjadinya kemacetan, kita membuat jadwal untuk mobilitas keluar masuk barangnya. Jadi tidak meminimalisir untuk terjadinya kemacetan nantinya. Selanjutnya ada pembukaan dan pematangan lahan. Nah, aktivitas ini bertujuan untuk penentuan lokasi dibangunnya bangunan industri. AMDAL perlu menganalisis adanya dampak dari aktivitas ini, seperti dampak yang ditimbulkan terhadap habitat alami dan keanekaragaman hayati, perubahan tata guna lahan, dan efek dari penebangan beberapa pohon. Karena dengan adanya pembukaan dan pematangan lahan ini dapat meningkatkan terjadinya kebisingan, pencemaran udara, air, tanah, serta eh, dengan beberapa hal tersebut dapat meningkatkan keresahan masyarakat. Selanjutnya yaitu ada pembangunan fasilitas industri. Nah, fasilitas yang diperlukan untuk proses industri antara lain seperti tempat penyimpanan bahan baku, tempat penyimpanan alat, penyimpanan hasil produksi, serta tempat produksi berlangsung. Untuk itu, perlu adanya AMDAL untuk menganalisis dampak yang ditimbulkan dari pembangunan fasilitas ini terhadap keadaan sekitar, karena secara tidak langsung dapat mengganggu kesehatan masyarakat akibat peningkatan pencemaran air, tanah, udara, serta alih fungsi lahan. Selanjutnya yang dua terakhir yaitu pembangunan sarana dan prasarana. Pembangunan ini dibutuhkan untuk industri susu seperti infrastruktur pendukung yaitu jalan akses, sistem pengairan, serta sumber listrik. Oleh karena itu, AMDAL perlu untuk menganalisis dampak yang ditimbulkan adanya aktivitas ini, karena secara tidak langsung dapat mengganggu kesehatan masyarakat. Hal itu dapat terjadi dikarenakan adanya peningkatan pencemaran terhadap air, tanah, dan udara. Yang terakhir yaitu adanya pelepasan tenaga kerja. Setelah tahap konstruksi selesai, dilakukannya pelepasan tenaga kerja yang berkontribusi dalam pembangunan proyek industri susu. Untuk itu, AMDAL perlu mempertimbangkan dampak yang diakibatkan adanya aktivitas ini, seperti tingkat pengangguran yang meningkat dan berkurangnya pendapatan pekerja. Yang terakhir yaitu ada tahap operasi. Nah, pada tahap operasi yang pertama yaitu penerimaan tenaga kerja. Dalam tahap operasi, perusahaan membutuhkan tenaga kerja untuk melakukan berbagai tugas seperti menjadi office boy, membantu pengecekan susu, membantu dalam proses administrasi, serta membantu proses pengecekan pengemasan produk. Oleh karena itu, perusahaan merekrut beberapa tenaga kerja. Akan tetapi, dengan pendapatan tenaga kerja yang meningkat ini, dapat meningkatkan gaya hidup hedonisme. Untuk itu, perlu adanya kesadaran bagi setiap tenaga kerja. Selanjutnya, yaitu ada penerimaan bahan baku.
Tahap ini melibatkan penerimaan dan pemilihan fresh milk yang berkualitas dari peternak sapi lokal. Di sini kita mendapat setoran fresh milk dari peternak sapi lokal. Yang pertama, kan susu dapat sangat mudah mengalami kerusakan, sehingga industri yang kita miliki ini memberikan perlakuan saat membawa susu murni dari pemasok ke lokasi pabrik, yaitu dengan pendinginan pada tangki distribusi. Dengan adanya proses pendinginan ini, maka baik enzim maupun mikroorganisme patogen dapat dihambat. Sebelum dilakukan penerimaan, dilakukan analisa seperti tes pH, uji pemalsuan, tes titik didih, uji karbonat, TSS, kadar lemak, dan organoleptik. Kemudian dilakukan penerimaan bahan baku lain sebagai penunjang seperti flavor, air, penstabil, dan gula. Selanjutnya yaitu ada proses pengolahan susu. Nah, dengan proses pengolahan susu ini sangat penting agar didapatkan hasil produksi yang berkualitas sehingga dapat memenuhi kebutuhan menu 4 sehat 5 sempurna masyarakat. Nah, proses yang dilakukan antara lain yaitu standarisasi lemak, sterilisasi untuk susu UHT dan pasteurisasi untuk susu pasteurisasi, ditampung susu dalam aseptik dan masuk ke mesin filling yang dipisah antara filling mesin pasteurisasi dan UHT. Di samping tercapainya produk susu yang berkualitas didapatkan pula limbah, baik limbah padat ataupun limbah cair. Nah, untuk di industri kita sendiri itu ada pengolahannya sendiri untuk kemudian dibuang ke lingkungan agar tidak membahayakan lingkungan. Yaitu sudah seperti yang sudah saya jelaskan tadi, jika limbah padat yang layak konsumsi akan kita serahkan ke mitra terkait. Sedangkan limbah padat yang tidak layak konsumsi akan kita hancurkan, kemudian kita jual ke pabrik pakan ternak. Kemudian untuk limbah cair sendiri itu nanti akan kita lakukan berbagai pengolahan hingga nantinya jika hasil analisa menunjukkan hasil yang telah sesuai dengan baku mutu yang telah ditetapkan, maka air limbah tersebut telah aman untuk dibuang ke lingkungan. Selanjutnya yaitu proses pengemasan. Nah, pengemasan yang dilakukan selalu dengan menggunakan bahan pengemasan yang telah disterilisasikan. Proses pengemasan yang dilakukan yaitu dengan menyemprotkan larutan hidrogen peroksida pada bagian dalam karton Tetra Pak. Setelah itu, kemasan dikeringkan hingga tidak ada H2O yang tersisa dalam kemasan dan siap digunakan dengan menggunakan mesin pengemas tertutup yang otomatis. Didapatkan kondisi yang steril sehingga tidak terdapat kontaminasi. Selanjutnya yaitu penyimpanan produk. Nah, sebelum dilakukan proses pendistribusian, produk yang kami hasilkan disimpan dalam 1 bulan lebih terlebih dahulu untuk dilakukan uji kualitas dan keamanan produk. Gudang tempat penyimpanan ini selalu dibersihkan, dijaga baik lingkungan dan sanitasnya setiap hari. Selanjutnya yaitu pemasaran dan distribusi. Nah, setelah produk siap didistribusikan, selanjutnya susu diangkut dengan menggunakan truk milik industri sendiri sebagai sarana transportasinya untuk menghemat biaya. Banyaknya truk yang mengangkut hasil produksi menimbulkan kemacetan dan keresahan warga, sehingga untuk meminimalisirnya dilakukan penjadwalan pengiriman. Selanjutnya yaitu ada perawatan fasilitas. Pada tahap ini melibatkan pemeliharaan dan perawatan fasilitas dalam industri susu, termasuk pembersihan tempat dan alat, pengecekan alat, serta tindakan perawatan rutin lainnya untuk menjaga keberlanjutan operasional fasilitas. Oke, jadi kesimpulan dari presentasi yang saya lakukan ini yaitu adanya industri susu dapat menghasilkan produk susu yang berkualitas sehingga dapat memenuhi kebutuhan menu 4 sehat 5 sempurna masyarakat. Akan tetapi seiring dengan tercapainya produk yang berkualitas juga terdapat dampak negatif yang dihasilkan seperti limbah. Oleh karena itu, eh, perlu adanya pengelolaan yang berkelanjutan yang harus diterapkan dalam industri
susu tersebut untuk meminimalisir dampak negatifnya. Jadi, AMDAL merupakan instrumentasi yang penting dalam menganalisis dan mengevaluasi dampak lingkungan dari adanya industri susu. Dengan adanya AMDAL dapat menentukan strategi pengolahan dan mitigasi yang tepat untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan industri dan lingkungan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.